Lafazkan basmalah. Berikutnya, nggak lega rasanya kalau kita tidak mendengar langsung apa sebenarnya niat dan tujuan dari teman-teman dari Unpari bersama Ibu Tri dan Ibu Sri Likrobos maunya apa sih gitu kan, atau nak foto-foto baik kan kita nggak tahu ya, atau nak Mbak Solihin baik, Mbak Uli itu datang nape ya kalau itu. Tapi kan kita harus tahu maksud dan tujuan beliau membawa teman-teman yang begitu banyak datang ke sini. Silakan Putri, mau disampaikan apa? Suara kita sudah kuat ya. Karena biasanya dia terima kasih Mbak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Solihin Sarjana Hukum sebagai Direktur Harian Pagi Liga Pos, kemudian Mbak Mila, Manajer Harian Liga Pos, dan Mbak Uli. Betul, Ibu tahunya tadinya namanya cuma Mbak Uli, karena kalau kamu Mbak Uli gitu. Jadi tadi tanya namanya, nama lengkapnya siapa, ternyata hanya menambah satu huruf di depan, satu huruf di belakang. Jadi baru tahu kalau namanya Sulis Sarjana Sosial ya Mbak ya. Iya. Jadi baru tahu nama lengkapnya Mbak Sulis dari inilah Pak. Karena dari tahun 2004 ya Mbak Uli ya, kita sering berkomunikasi sampai tahun 2016. Waktu itu Ibu sebagai kepala biasa Pak, jadi sering data untuk wisuda itu komunikasi dengan Mbak Uli. Kadang-kadang belum wisuda sudah komunikasi ya Mbak Uli ya. Kemudian di belakang itu ada mahasiswa kesayangan Ibu, Mas Jaka. Masih kenal Ibu Mas Jaka? Ya, alhamdulillah kalau masih kenal. Suaranya masih seperti dulu ya Mas Jaka ya? Masih taksisnya. Oh, masih taksisnya dengan morfologi ya? Ya. Iya. Iya, taksis dan morfologi, kebetulan kebahasaan Pak. Ini di semester kemarin coba-coba di sastra kewalahan, jadi belajar dengan Ibu Nur Nisari. Ini Bu Nur Nisari Pak. Kemudian saya hadir dengan Bu Sri Murti. Kebetulan saya dan Ibu Sri Murti di semester ini menempuh mata kuliah Bu Sri Jurnalistik, saya editing Pak. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkunjung di Linggau Pos. Kita akan belajar karena di perguruan tinggi itu sejak merdeka belajar itu Pak ada 8 indikator kinerja yang harus dicapai. Jadi tujuan kami, tadi kata Mbak Uli tujuannya apa gitu, bukan salah satu tetapi salah 2 Mbak Uli di sini. Jadi dari 8 indikator itu ada salah 2 yang ingin kami dapatkan. Yang pertama berkaitan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diharapkan bukan hanya pengalaman di dalam kampus gitu Pak, tetapi juga bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen juga itu bukan hanya di dalam kampus tugasnya, tetapi dosen juga diharapkan keluar kampus, jadi bermitra dengan beberapa instansi atau beberapa lembaga yang mungkin ada kaitannya dengan kampus atau mata kuliah dengan kampus. Jadi tujuannya 2, dosen bermitra, jadi dosen juga keluar kampus, mahasiswa juga keluar kampus. Nah itu, jadi tujuan kami kebetulan mata kuliahnya editing dan jurnalistik. Nah kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Jamal. Tadinya rencana saya itu di pertengahan gitu Pak, sebelum mahasiswa atau setelah mahasiswa ada beberapa ilmu berkaitan dengan jurnalistik dan editing sudah belajar ya Bu Sri ya. Ternyata kata Pak Jamal, Senin besok Mbak Uli siap. Waduh, Pak Aminul Pak Jamal kata sedikit. Karena baru 2 kali pertemuan pertama itu pengenalan MTS
koordinasi, kemudian langkah kerjanya bagaimana, editingnya bagaimana. Tapi kebetulan kata Pak Jamal secepat mungkin berarti kan mereka langsung dapat pengalaman. Karena kalau teori kayaknya mudah untuk dihafal, tapi pelaksanaannya belum tentu begitu Pak Solim dan Pak Uli. Jadi mudah-mudahan anak-anak kami setelah nanti mendapat pengalaman langsung, teorinya itu akan lebih mudah. Dan kebetulan juga saya dengan Bu Sri itu belum pernah terjun langsung ke jurnalistik ya Bu Sri. Jadi kalau teori kami itu mungkin diingatkan itu sudah Pak, tetapi mungkin prakteknya ya nggak tahu begitu. Jadi masih kecil. Jadi kami juga punya pengalaman, mahasiswa juga punya pengalaman. Nah itu jadi tujuan kami kesini. Mudah-mudahan pas hari ini alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Bapak pimpinannya, kalau kata Mbak Uli, bosnya begitu ya Mbak Uli. Dan kebetulan ngobrol-ngobrol, memang itu pernah dengar, tetapi belum pernah bertemu begitu dengan Pak Solim. Mungkin pernah bertemu papasan, tetapi cuma dengar dulu pernah kuliah di STKIP dulu. Pas ibu masuk, ternyata Pak Solim tidak mau bertemu dengan ibu. Jadi mengundurkan diri keluar dan malah ke Zairin ya Pak ya. Kalau dulu bertahan semester 5 ya Pak ya. Iya. Kalau dulu bertahan mungkin berarti angkatan Pak Jamal ya Pak. Ya, Di atas Pak Jamal. Karena pertama kali saya mengajar tahun 93 itu di bulan September, pertama kali masuk kelas itu kelasnya Pak Jamal. Kelas Pak Jamal, kemudian kelas Bu Kiri. Jadi kalau Pak Jamal jadi mungkin itu saja Mbak Uli maksud dan tujuan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan anak-anak kami akan mendapatkan pengalaman langsung berkaitan dengan editing dari jurnalisme. Terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada hadirin saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bunda. Tak ada apa tuh dari tadi nak duduk di sini saja. Nanti kita akan dapat ilmu dari beliau juga ya. Selanjutnya kita akan menyimak. Ya, cuma kasih gambaran umum lah. Kita akan menyimak gambaran umum dulu ya. Jadi sebelum yang serius-serius kata Putri tadi, kita akan sambut dulu saja dulu. Insyaallah. Apa dulu? Mau tahu lihat album bu? Gimana sih? Oh ini ingat jiru itu masya Allah sih alhamdulillah. Jadi kita akan mendengarkan arahan sekaligus gambaran umum Mbak ya dari Pak Solihin selaku Direktur PT Wahana Semesta Linggau sekaligus CEO Linggau Pos Media Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat kalau padahal ini jam ngantuk. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa rasuluhu wa nabiyana. Yang saya hormati Ibu Tri Astuti, Bu. Ini ternyata saya diarahkan ya. Kemudian Ibu Sri Murti, ini apa itu? Kalau dari ini apa? Masih. Kemudian Ibu Nur di satu kata Bu ya. Kemudian saya hormati hadir dengan kita juga ada General Manager Harian Pagi Linggau Pos, Saudari Rusmila. Kemudian di samping saya juga yang cantik, ya. Artinya di depan ini paling ganteng aku. Itu Suris selaku pimpinan redaksi. Hadir juga ini kawan-kawan dari redaksi, itu ada Mukmin, ada Daka, ya.
Kemudian yang saya hormati, saya banggakan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Unpari Tinggal. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita patut bersyukur setiap saat karena kita terus diberikan rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terutamanya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita bisa bersilaturahmi, kemudian mungkin kita bisa diskusi, tukar pikiran, kemudian saling menyampaikan pendapat, kemudian mungkin kami juga perlu masukan. Selawat serta salam kiranya selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Karena berkat ajaran dan bimbing beliaulah kita bisa hidup di era serba modern sekarang ini. Ibu-ibu, kalau di sini ada bapak-bapaknya, ada mahasiswa. Saya senang dan bangga atas kedatangan ibu-ibu yang cantik-cantik. Kalau ibu-ibu dikata ganteng kan sebalik, tidak mungkin ganteng kan. Dengan adik-adik semua, selamat datang ke Geraha Pena Rizal. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberi barokah, ya, barokah dari apa yang kita dapat dalam forum ini. Setelah kita diskusi atau berbagi ilmu, sehingga ilmu kita nantinya berguna bagi orang banyak, insyaallah. Saya senang didatangi oleh dosennya langsung, dosen mata kuliahnya langsung, kemudian mahasiswanya langsung dari jurusan Bahasa Indonesia dan Seni. Saya sebenarnya harus jadi guru. Dulu pernah bercita-cita ingin jadi anggota TNI, tapi saya berkaca, saya lihat saya pendek, ini pasti tidak masuk. Kemudian bercita-cita ingin jadi guru, begitu tamat SMP, masuklah SPG. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Terakhir saya tamat, ternyata sama dengan ibu. Terakhir tahun 90 ya. Oh, masih lama ya. Saya tahun terakhir, begitu kami keluar, SPG-nya tutup. Kawan-kawan seangkatan saya sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Sebagian besar sudah jadi kepala sekolah. Nah, saya keluar dari jalur. Jadi mau jadi guru, jadi wartawan. Saya jadi wartawan dari tahun 95 sebagai wartawan harian pagi Sumatera Express. Saya jadi wartawan atau tidak? Bukan dari jurusan jurnalistik, tapi syukur alhamdulillah saya pernah kuliah waktu itu di STKIP sampai menyelesaikan semester 4 masuk semester 5 karena masalah ekonomi terpaksa harus keluar. Artinya bisa saja Bu tidak bisa bayar waktu itu uang kuliah atau uang semester. Karena yang pertama bukan berarti saya menyalahkan orang tua, karena juga orang tua saya, alhamdulillah saya bisa seperti hati orang tua saya yang sukses. Saya bisa seperti ini karena orang tua saya tidak lulus SD. Kalau mungkin orang tua saya lulus SD, saya juga bisa seperti itu, dokter. Belum ya? Itu jalur dokter itu. Bisa jadi dosen juga mungkin. Saya S1 memang di HSAIRI, tapi sudah menjadi wartawan. Bukan berarti mahasiswa murni. Saya kuliah di STKIP waktu itu memang mengambil jurusan bahasa dan seni. Saya pernah belajar mata kuliah membaca, menulis, menyimak, ya, berbicara. Cuma tidak ada mata kuliah berbisik. Itu kan? Benar. Sampai sekarang belum ada kan yang berbisik.
ilmu ini sangat bermanfaat untuk saya setelah saya menjadi jurnalis. Saya paham dengan beberapa ilmu tentang bahasa Indonesia ternyata sulit. Ya, mengapa saya katakan sulit? Orang yang membuat puisi, kita disuruh menerjemah yang membuat puisi itu dalam keadaan seperti apa. Ya kan sulit kan? Gitu. Kemudian bahasa Indonesia itu kan khususnya sastra agak sulit. Misalnya daun niur itu melambai-lambai. Nah itu kan bahasa sastra. Belum lagi kita akan belajar nanti dari kalimat majemuk. Kalau ada kalimat majemuk berikan, benar. Ya. Kemudian kalimat setara. Kemudian kita tahu juga ilmu bahasa, itu morfologi, sintaksis, etimologi. Nah itulah yang saya pakai selama saya menekuni di dunia jurnalistik. Menulis semua orang bisa, sepanjang kita mau, gitu, ya kan? Karena dari SD kita sudah bisa baca tulis. Tetapi untuk menulis karya jurnalistik mudah-mudah sulit, gitu kan? Atau gampang-gampang sulit. Karena apa? Kalau sekedar menulis karya jurnalistik untuk 5W+1H itu mudah, gitu kan? Begitu kita akan mengenal adanya karya jurnalistik untuk tulisan jazz, gitu kan? Kemudian apa lagi? Lupa. Strike news, dead news. Aku yakin secara teori ibu-ibu dosen ini jauh ilmunya daripada aku. Tapi karena dia pernah menjadi wartawan dari segi pengalaman dan bentuk penulisan, belum tentu bisa mengalahkan aku. Belum lagi mengenai manajemen perusahaan pers, itu kan Bu? Di situ mungkin tidak ada jurusan ilmu untuk manajemen pers. Yang ada kan jurusan jurnalistik. Kalau mungkin mengenai definisi jurnalistik, aku yakin adik-adik sudah tahu semua. Tetapi pemahaman dan pengembangan dari definisi itu belum tentu. Itu kan? Saya ingin tahu, menurut adik-adik definisi jurnalistik itu apa? Ada yang tahu? Kan ada wartawan, ada berita, ada wartawan, ada jurnalistik, ada pers, ada perusahaan pers. Semuanya ini ada definisi. Termasuk adik-adik yang sekarang menyandang status sebagai mahasiswa, tentu harus tahu definisi mahasiswa. Jangan-jangan sampai sekarang sekitar berapa ya? Nah, jangan-jangan belum pernah dia membaca apa itu definisi mahasiswa. Jangan-jangan. Tapi aku yakin kalau mahasiswa yang ada di sini sudah tahu semua dulu pasti. Sekarang kita belajar jurnalistik. Ada yang tahu definisi jurnalistik? Silakan. Yang pertama, golongan darah. Sudah punya pacar atau belum? Nomor sepatu, mau nikah bukan mau beli. Silakan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Ayunda. Siapa? Ayunda. Ayunda. Ayu berarti. Oke, Ayunda. Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Menurut saya, definisi yang saya ketahui dari saya membaca, jurnalistik itu adalah seseorang yang mencari tahu, mengolah, dan menemukan sebuah informasi kemudian dipublikasikan ke jangkauan luas.
Dan saya juga pernah membaca yang namanya pers, itu justru media yang mengolah informasi untuk kemudian juga hampir sama dipublikasikan ke media juga, tapi berbeda juga dengan jurnalis. Terima kasih Bapak. Oke, tangan dulu. Ada yang lain ingin memperbaiki atau punya pendapat lain? Ada? Jawab-jawab. Tidur, Pak. Hah? Gitu ya. Yang di belakang? Oke, catat ya. Kita harus paham dulu apa itu berita. Ada yang tahu apa itu berita? Dari berita dulu. Ya, silakan berita. Definisi berita. Singkat ya, yang sederhana, yang mudah. Jangan usah pakai terlalu itu. Baik. Apa berita? Langsung. Namanya berapa? Siapa? Kenalkan, nama saya Tendi Agustinus, Pak. Di sini kesimpulan dari berita adalah suatu informasi yang mana nanti akan disebarluaskan untuk kita mencari tahu apa sih yang terjadi di luar sana maupun Di dalam sini. di Indonesia maupun di luar itu, Pak. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Yang lain? Cewek-cewek, silakan. Apa itu berita? Perkenalkan, nama saya Dea Melkana Pitasari. Menurut saya berita adalah suatu informasi yang bersifat faktual dan aktual, artinya dapat dipercaya dan terjadinya masa kini. Oke. Jadi aku tidak tangan dulu Pak, ya. Jadi ini kalau pendapat adik-adik itu tidak bisa kita salahkan. Ya, kalau pendapat. Jadi sederhana ya. Berita itu peristiwa atau kejadian. Itu singkat. Kalau tidak ada kejadian, kalau tidak ada peristiwa, tidak ada berita. Hari ini kejadiannya mahasiswa mengunjungi Geraha Merah. Kalau tidak ada mahasiswa Unpad datang sini, tidak ada berita tentang mahasiswa Unpad. Iya kan? Itu. Ingat, berita itu adalah kejadian. Sudah berita ada wartawan. Apa definisi wartawan? Ada? Jangan buka HP lah, kita berpendapat ya, kita belajar untuk berpendapat. Salah itu tidak masalah. Karena kita ini masih dalam ruang lingkup, ya, mencari ilmu. Wajar kalau salah, ya. Kalau takut salah susah kita. Kita nak benar itu dari salah itu. Kalau kita nak tahu kalau belum pernah mencoba, itu apa wartawan? Silakan. Tapi menurut pendapat kamu ya biar tidak disalahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Chandra. Menurut saya wartawan itu adalah seseorang yang mencari berita atau informasi terkini. Oke. Pasti definisi wartawan adalah kebanyakan orang mencari berita. Saya tidak akan menyalahkan pendapat itu. Cuma saya jelaskan ya, wartawan adalah orang yang bekerja secara terus-menerus dan teratur di bidang jurnalistik. Itu wartawan. Untuk pembenarannya, untuk membuktikan, kalau misalnya definisi wartawan itu orang yang mencari informasi, semua orang bisa mencari informasi. Saya contohkan siapa namanya? Nisa disuruh keluar, ada kejadian tabrakan misalnya antara sepeda motor NMAX misalnya dengan Yamaha Vega, benar ya? Yang mengendalikan NMAX misalnya namanya Yanti, sementara yang mengendarai sepeda motor Yanto misalnya. Tabrakan dilakukan Geraha Merah. Datang si siapa tadi? Bisa. Liput lah itu kan. Liput, dapat identitas, bahwa korbannya dapat, nama motornya dapat,
ujung. Iya. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Lalu misalnya dibawa diceritakan dengan kami, ya kan? Dicerita dengan kawan-kawan, mungkin juga pulang ke rumah dicerita dengan orang tua dan adik-adik atau kakak. Ingat banyak definisi yang menerjemahkan definisi jurnalistik itu mencari dan menyampaikan kepada orang lain. Nisa sudah mencari dan menyampaikan. Apakah Nisa wartawan? Tidak, karena apa? Tidak terus menerus. Status mahasiswa. Jadi definisi jurnalistik itu adalah orang yang bekerja secara terus-menerus di bidang orang yang bekerja terus-menerus dan teratur, dan ada aturan yang mengatur, dia tunduk dengan aturan di bidang jurnalistik. Itulah wartawan. Yang mengaturnya apa? Kode etik, undang-undang pers dan peraturan lain. Itu kan? Karena negara kita adalah negara hukum. Maka setiap warga negara tunduk dan taat dengan hukum. Oke? Ini baru dua ini. Ya. Ini kuliahnya sampai sore Ibu. Tidak bisa oleh Ibu. Itu SKS. Bayarannya mahal ini Bu. Kemudian sudah wartawan, kemudian tadi jurnalistik ya. Jurnalistik adalah suatu kegiatan mencari, ya kan, memperoleh, ya, mengelola, menyimpan, ya, data yang dicari ini. Informasi yang dicari bisa berupa data, gambar, atau grafik, ya kan? Sudah dikelola, disampaikan kepada halayak ramai, bisa melalui media cetak, media elektronik, radio atau televisi, atau saluran lain yang tersedia. Saluran lain tersedia sekarang itu ada internet. Dengan ada internet ada lagi buka media ini lewat portal atau web, IG, banyak kan media sosial. Atau bisa juga informasi itu ditempel di papan-papan pengumuman, pamflet, atau gambarnya dicetak, dipasang ini di apa tuh? Di tempat-tempat di pinggir jalan itu bisa jadi poster, baliho. Gitu. Sudah ya? Jadi jurnalistik itu suatu kegiatan yang mencari, memperoleh ya, informasi baik berupa data, gambar, dan grafik. Tuh. Kemudian apa lagi? Pers. Nah, jadi kita mahasiswanya harus bisa membedakan itu. Apa itu berita, apa itu wartawan, apa itu jurnalistik, apa itu pers, apa itu perusahaan pers. Itu kan? Sekarang pers definisinya apa? Ada yang bisa? Tapi nggak boleh nyimak ini, ya, nyimak HP. Iklannya harus fair. Biar dia. Mana? Tidak nyimak HP ya? Mana? Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wirinda Sari. Izin menjawab Bapak Ibu. Di sini pers itu adalah orang-orang atau seseorang kru yang mengelola media sehingga dia bisa mempublish suatu informasi ke media-media sosial ataupun ke media biasa itu, Pak. Oke. Jadi orang-orang yang bekerja di sana. Oke. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang nambah? Jawab. Salah ya. Karena banyak cewek. Coba. Jadi sudah. Pers adalah lembaga sosial
wahana komunikasi, lembaga sosial, wahana komunikasi yang bergerak di bidang jurnalistik, itu PS. Wah, lembaga sosial, ya kan? Lembaga sosial. Artinya kalau di lembaga sosial itu apa? Macam-macam kan masyarakat, mulai dari mungkin dari kelas bawah, menengah sampai atas, ya. Kemudian wahana, masa bahasa Indonesia ada wahana? Tempat berkomunikasi. Jadi aku jelaskan ya. Berita adalah kejadian. Wartawan itu adalah pelaksana kegiatan jurnalistik. Jurnalistik itu lebih identik dengan kegiatan. Pers lebih identik dengan lembaga. Jadi orang yang ada di dalam lingkar pos ini bisa semuanya disebut orang pers, tapi belum tentu dia jurnalis. Kenapa? Karena bentuknya pada buku PT. Saya direktur, ada lagi general manager, ada lagi pimpinan redaksi. Saya membawahi GM membawahi beberapa kabak-kabak. Dulunya kabak-kabak ya. Ada pimpinan redaksi, ada kabak keuangan, kabak pemasaran iklan, dan kabak pemasaran koran. Redaksi orang jurnalis, tapi kabak keuangan, kabak pemasaran iklan, kabak pemasaran koran belum tentu orang jurnalis. Termasuk mungkin satpam, bisa disebut pers karena dia bekerja di perusahaan pers, dia disebut orang pers, tetapi belum tentu dia jurnalis. Jadi ingat, berita itu adalah kejadian, wartawan adalah orang yang bekerja secara terus-menerus dan teratur di bidang jurnalistik, artinya pekerja jurnalis. Jurnalis itu adalah kegiatan. Sementara pers lebih identik dengan lembaga yang diterjemahkan tadi, lembaga sosial, wahana komunikasi. Artinya lembaga ini melakukan kegiatan sosial untuk berkomunikasi, entah itu memberikan informasi atau ingin mendapatkan informasi. Nah, perusahaan ini bisa memproduksi koran dalam bentuk cetak, bisa saja memproduksi informasi yang disebarkan melalui media elektronik berupa TV dan radio, bisa juga melalui internet. Paham ya? Nah, perusahaan pers adalah apa? Siapa yang tahu? Jadi biar mahasiswa ini paham betul, Bu. Jangan kaki ingat kami mau pers. Sekarang kita sudah bantah. Bapak ngaku pers. Bapak di mana sebenarnya posisinya? Jangan dia tukang cari iklan ngaku wartawan. Jangan dia LSM ngaku wartawan. Ini kan kacau nih. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang jurnalistik.